Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai konsep dasar sistem informasi geografis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Putri Jayanti dengan NIM 20044111197 dari kelas 3E Informatika. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan geografi, di mana ketiga kata tersebut memiliki arti dan makna yang berbeda-beda. Yang pertama, sistem. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan geografi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Selanjutnya, sistem informasi geografis atau bisa kita singkat menjadi SIG, atau dalam bahasa Inggris Geographic Information System (GIS), merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Selanjutnya, konsep dasar esensial geografi. Ada 10 konsep dasar esensial geografi, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, diferensiasi area, interaksi interdependensi, dan keterkaitan keruangan. Selain 10 konsep dasar tersebut, ada yang namanya pendekatan geografi. Dalam mempelajari ilmu geografi, terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Pendekatan yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui persebaran dalam penggunaan ruang yang telah ada dan bagaimana penyediaan ruang akan dirancang. Dalam mengkaji fenomena geografi, dapat menggunakan 3 subtopik dari pendekatan keruangan, yaitu pertama, pendekatan topik. Pada pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalah atau fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatian, misalnya tentang wabah penyakit di suatu wilayah, dengan cara mengkajinya sebagai berikut. Yang pertama, apa penyebab wabah penyakit tersebut, misalnya virus atau bakteri. Yang kedua, apa media penyebarannya. Yang ketiga, bagaimana proses penyebarannya.
Yang keempat, intensitasnya. Dan yang terakhir, interrelasinya dengan gejala-gejala lain di sekitarnya. Dengan pendekatan tersebut, akan dapat diperoleh gambaran awal dari wabah penyakit yang sedang terjadi. Subtopik yang kedua, pendekatan aktivitas manusia. Pendekatan ini mengkaji fenomena geografi yang terjadi dari berbagai aktivitas manusia yang terjadi di permukaan bumi. Misalnya, hubungan mata pencaharian penduduk dengan persebaran dan interrelasinya dengan gejala-gejala geosfer. Subtopik yang ketiga, pendekatan regional. Pendekatan ini mengkaji suatu gejala geografi dan menekankan pada region sebagai ruang tempat gejala itu terjadi. Region adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas. Pendekatan geografi yang kedua, pendekatan lingkungan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang berada di lingkungan tertentu, yaitu hubungan antar makhluk hidup, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Contoh dari keterkaitan antar unsur misalnya, petani di daerah lahan miring pasti akan melakukan kegiatan pertanian dengan sistem terasering. Pendekatan geografi yang ketiga, yaitu pendekatan kewilayahan. Pendekatan ini merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan. Misalnya, dalam mengkaji wilayah yang memiliki karakteristik wilayah yang khas yang dapat dibedakan satu sama lain atau areal differentiation, maka harus diperhatikan bagaimana persebarannya atau analisis keruangannya, dan bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya atau analisis ekologi. Pendekatan wilayah sangat penting untuk pendugaan wilayah atau regional forecasting dan perencanaan wilayah atau regional planning. Materi selanjutnya, prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. Yang pertama, distribusi. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Yang kedua, interrelasi. Interrelasi adalah
pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Deskripsi. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Dan yang terakhir, korologi. Korologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi interrelasi dan deskripsi tadi. Materi selanjutnya, komponen-komponen yang terintegrasi dalam SIG. Komponen pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, data. Yang keempat, people atau manusia, seseorang. Dan yang terakhir, approaches atau metode. Baik, kita akan menjelaskan satu-satu apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak, dan seterusnya. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi, serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian yang menginput bagian diantaranya yaitu untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data, baik itu data spasial maupun non-spasial. Yang ketiga, data. Pada prinsipnya, terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG, yaitu data spasial dan data non-spasial atau atribut. Data spasial. Data spasial itu adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi, umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, vektor atau dalam bentuk image raster yang memiliki nilai tertentu. Data non-spasial atau atribut. Data non-spasial ini adalah data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada.
Yang keempat, manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia merupakan perencana dan pengguna dari SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Yang terakhir, metode. Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahannya. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Selanjutnya, tahapan kerja SIG. Ada beberapa tahapan kerja, yaitu masukkan data atau sering kita sebut sebagai data input. Subsistem masukkan data bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini juga bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data asli ke format atau bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam SIG. Tahapan kerja SIG yang kedua, yaitu pengelolaan data. Subsistem pengelolaan data pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menimbun dan menarik kembali dari arsip data dasar. Pengorganisasian data dalam bentuk arsip dapat dimanfaatkan dalam subsistem pengelolaan data. Fungsi dari sistem pengelolaan data adalah untuk pengorganisasian data ke ruangan, pengambilan dan analisis data. Masukkan data dalam SIG selanjutnya disimpan di dalam basis data atau biasa kita sebut sebagai database pada memori komputer. Jika diperlukan, data yang tersimpan dapat dipanggil, dikoreksi, dilakukan klasifikasi, pengharkatan, manipulasi dengan data lain atau diproses dengan formula tertentu sehingga diperoleh keluaran baru. Tahapan kerja SIG yang ketiga, analisis data dan simulasi. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis atau SIG
dan berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dalam SIG. Subsistem ini dapat digunakan untuk merubah format data, mendapatkan parameter, dan melalui proses dalam pengelolaan data dapat pula diketahui hambatan yang timbul. Salah satu kelebihan SIG adalah pada stimulasi dan menghasilkan informasi baru berdasarkan data yang ada. Tahapan kerja SIG yang terakhir, keluaran data atau biasa kita sebut sebagai data output. Pada subsistem ini berfungsi untuk menayangkan maupun hasil analisis data geografis secara kualitatif maupun kuantitatif. Keluaran SIG dapat berupa peta cetakan, hard copy, rekaman, soft copy, dan tayangan display. Keluaran data ini dapat diwujudkan dalam bentuk grafik peta, atau hasil olahan statistik. Melalui keluaran ini, pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan maupun perencanaan. Materi selanjutnya, jenis sumber data. Ada beberapa jenis sumber data dalam SIG, yaitu yang pertama, peta analog. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi data spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lainnya. Peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan berbagai cara. Referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan. Biasanya peta analog direpresentasikan dalam format vektor. Jenis sumber data yang kedua, penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya secara berkala. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing. Kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk format raster. Materi selanjutnya, analisa data dalam sistem informasi geografis atau SIG.
Analisis data dalam sistem informasi geografis ada 3 macam. Yang pertama, data. Di dalam data kita menemukan berbagai macam data lainnya seperti jalan, hidrologi, garis pantai, batas administrasi, geologi, land use, penduduk, dan lainnya. Yang kedua, analisis spasial. Di analisis spasial ini kita menemukan berbagai aplikasi seperti aplikasi bencana alam, aplikasi lingkungan hidup, aplikasi tata ruang, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga, informasi geografis. Di informasi geografis kita bisa menemukan berbagai macam informasi seperti informasi bencana, informasi lingkungan hidup, informasi tata ruang, dan informasi lainnya. Selanjutnya, arah pemanfaatan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Ada beberapa pengarahannya. Yang pertama itu lokasi. Lokasi pemanfaatannya itu untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Yang kedua, kondisi. Untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Yang ketiga, pola. Untuk menjawab gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Yang keempat, tren. Untuk melihat tren dari suatu keadaan atau pemberitahuan terkini. Dan yang terakhir, pemodelan. Pemodelan ini dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. Sekarang pertanyaannya, siapa pengguna SIG? SIG banyak digunakan dalam bidang fenomena maupun badan atau instansi terkait. Pengguna pada bidang fenomena yaitu bidang pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Sedangkan pada badan atau instansi terkait, penggunanya yaitu pertanian, perhubungan, badan konservasi, BNPB atau BPD, BPPD, ESDM, BMKG, Bapeda, militer, kelautan, dan seterusnya. Selanjutnya, alasan mengapa penggunaan SIG. Alasan penggunaan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, SIG dapat menurunkan data-data secara otomatis
tanpa harus melakukan interpretasi secara manual. SIG juga dapat merubah presentasi dalam berbagai bentuk. SIG dapat memanipulasi bentuk dan tampilan visual data spasial dalam berbagai skala yang berbeda dengan mudah dan fleksibel. SIG memiliki kemampuan untuk analisis spasial dan non-spasial. Pengoperasian Sistem Informasi Geografis atau SIG dapat dilakukan secara interaktif dengan bantuan menu-menu dan help yang bersifat user-friendly. Sistem Informasi Geografis atau SIG dapat digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada di permukaan bumi. SIG sangat membantu dalam pekerjaan yang berhubungan dengan bidang spasial dan geoinformasi. Penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan dipresentasikan. Yang terakhir, alasan penggunaan SIG yang terakhir itu menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video tadi dapat dimengerti dengan jelas. Di akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.